Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan dimanapun kalian berada. Dan sahabat-sahabat pecinta sepak bola tanah air dan juga timnas Indonesia. Timnas Indonesia terus dipersiapkan oleh Bapak Erick Thohir untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Dan tentunya bagaimana racikan-racikan dari sang pelatih timnas senior ini, Coach Sintayong, di bawah kepemimpinannya bisa membawa tim ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa meraih hasil yang maksimal. Bagaimana tidak di pertandingan selanjutnya di bulan November nanti, timnas Indonesia akan dihadapi dengan tim yang sangat tangguh, yaitu timnas Jepang dan juga timnas Arab Saudi. Dan sahabat-sahabat Garuda, tentunya dari sebelum pada pertandingan itu, timnas Indonesia saat ini masih didesas-desuskan dengan persoalan dari Bahrain yang meminta AFC dan FIFA untuk menggelar pertandingan pada 2025 nanti ketika Bahrain itu bertandang ke Indonesia itu untuk digagalkan. Jika pengajuan itu, surat resmi dari Bahrain BFA itu disetujui oleh AFC, maka sangat jelas AFC dan Bahrain dan juga para money politik di sepak bola ini berusaha untuk merusak sportivitas sepak bola itu sendiri. Dan kabarnya bahwa Bapak Erick Thohir di bawah kepemimpinannya di PSSI dalam membawa timnas Indonesia ini untuk bisa lolos, di sini akan dipertemukan oleh AFC dan juga segenap jajaran dari kepengurusan di Federasi Asia di sana akan dipertemukan dalam satu tempat di sebuah ruangan yang akan digunakan untuk bagaimana pertandingan antara Bahrain ini dengan Pak Erick Thohir akan bertemu dengan BFA ini. Tentunya hal itu makin membuat kita sebagai para netizen dan para supporter timnas Indonesia dalam memberikan dukungan kepada timnas Indonesia semakin geram bagaimana drama di dalam lapangan dan juga di luar lapangan yang dilakukan oleh BFA. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Untuk penyelesaian ke depan dengan adanya ancaman yang kita tahu bersama, ya, yang jadi trending topik, yaitu Bahrain yang berencana untuk mundur, ya, meminta usulan kepada AFC, tembusan ke FIFA untuk pertandingan lawan Indonesia pada 25 Maret 2025 itu dipindahkan ke sebuah negara yang netral, entah di Singapura, Malaysia, Australia, dan sebagainya. Ya, saya pikir ini tidak akan mungkin terjadi. Makanya AFC itu berencana dalam waktu dekat ini, info sampai tadi pagi bahwa pihak AFC yang bermarkas di Kuala Lumpur itu akan mengundang PSSI, tentunya Pak Erick Thohir sebagai ketua umum dan jajarannya bersama dengan pihak PSSI-nya di Bahrain, BFA Bahrain Football Association, duduk bersama dengan AFC dan juga dengan FIFA. Entah Gianni Infantino yang akan datang atau perwakilan FIFA, tapi harus duduk berembuk bersama-sama mencari solusi, berbicara tuh hal bagaimana, ya, soal Bahrain ini, dan juga mereka akan mundur tentunya dengan jaminan Indonesia. Nah, ini saya pikir dengan ada pertemuan antara pihak AFC, FIFA, Bahrain, dan Indonesia, ini sudah pasti tidak akan pembatalan untuk pertandingan main Indonesia. Mereka harus datang ke Indonesia. Tidak mungkin akan bermain di sebuah negara netral seperti yang diusulkan mereka. Yang hanya dicari adalah berembuk bagaimana AFC dan FIFA mendengar soal jaminan ini. Dan pasti kita kan sebagai tuan rumah akan menjamin penuh keselamatan dari pemain-pemain dan ofisial dari Bahrain. Jadi mereka itu hanya alasan aja. Karena mereka tahu kita sangat kuat. Mereka hampir kalah dan hanya tertolong dengan bantuan wasit Ahmed Al-Kaf untuk memperpanjang 3 menit sebelum ada gol terakhir dari Marhun untuk menyamakan 2-2 dalam pertandingan kita di Stadion Riva. Jadi mereka tahu Indonesia kuat. Ya, mereka berambisi untuk bisa lolos paling tidak masuk ke peringkat ketiga atau 4. Tapi di sana ada Indonesia yang menjadi penghalang mereka. Makanya muncullah seperti yang dibuat-buat ini. Nah, dengan adanya ini, saya sudah bilang kemarin di konten video saya bahwa AFC dan FIFA akan tolak.
apapun itu, kecuali di sebuah negara misalnya di kita ini di Jakarta itu ada first mile atau ada chaos, ya, ada perang dan apapun, ya, demo besar-besaran dan macam-macam yang tidak kondusif di sebuah negara itu bisa dipindahkan dalam keadaan darurat, bisa dipindahkan, ya, bermain di Singapura atau di negara ASEAN lainnya yang ditentukan oleh AFC. Tapi ini kan aman-aman semua, ya, baik-baik saja. Apalagi kalau kita sudah duduk dengan Pak Erik datang untuk bisa menjamin bahwa Indonesia siap menjamu, selesai. Mereka harus datang karena bukan saja mereka kalau nggak datang itu dengan ancaman mereka lebih baik mereka akan mundur, ya. Bukan saja kalah dengan 3-0 kalah WO, tetapi kan denda demi denda ada pasal-pasal tertentu yang sudah disiapkan itu untuk secara berlapis untuk menghajar Bahrain, ya. Denda ini yang saya pikir mereka akan sangat berat, ada ratusan juta yang mereka akan harapkan karena kemarin ketika mereka menjamu Jepang di bulan lalu September yang berakhir dengan kekalahan mereka dengan 0-5 dari Jepang, itu penonton-penonton mereka yang menembak dengan sinar laser ke pemain-pemain Jepang, ada tiupan peluit yang mengganggu itu, dan mereka langsung didenda oleh FC, nggak peduli. Walaupun presiden FC adalah orang Bahrain, ya, ada Salman Ibrahim Al Khalifa, orang Ibrahim, tapi 183, hampir 183 juta mereka harus membayar itu hanya dengan sinar laser. Dan kalau mereka menolak tampil nanti di Indonesia, itu dendanya itu mendekati 1 miliar, ya, 800 sekian miliar yang mereka harus siapkan, ya, denda, belum lagi dengan hal-hal lainnya, ya, sanksi-sanksi keras yang siap harus diberikan kepada Bahrain ketika mereka tidak datang. Jadi mereka, saya kira mereka akan berpikir, ya, makanya mereka akan datang, nanti akan diundang dalam waktu dekat ini, ya, lagi dicari waktu yang tepat tentunya untuk datang bertemu dengan PSSI. Ya, duduk bersama-sama, itu yang diinginkan untuk cari jalan keluar terbaik bagi pertandingan nanti. Dan saya kira itu yang akan terjadi, bahwa kesimpulannya FIFA dan AFC akan memutuskan tetap di Indonesia. Tidak adil dong, mereka sudah menjadi tuan rumah kok. Kita datang ke sana tiba-tiba mereka ujuk-ujuk ingin memindahkan keluar, nggak ada. Tetap di Jakarta menurut saya. Dan pasti pemerintahan yang baru di bawah Pak Prabowo ini akan terus mendukung, ya, untuk menstabilkan negara ini, dan Pak Prabowo pasti akan menjamin, ya, untuk keselamatan, ya, sebagai pemerintah tentunya. Tim manapun, bukan saja Bahrain, siapapun yang akan datang. Apalagi Bahrain sudah berkuar-kuar ini kan, untuk masuk ke Jakarta dengan aman. Semua akan dijaga dengan baik. Jadi itu teman-teman yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman dengan rencana AFC. Bisa saja akan bertemu di Kuala Lumpur, ya, itu kan paling enak, ya, di markas mereka di sana, atau mencari tempat yang lebih baik lagi dari AFC, ya, bisa saja di tempat yang lain tentunya, mungkin di Thailand atau di mana atau di Singapura, tapi saya pikir akan diundang semua ke Kuala Lumpur, ya, ke Malaysia untuk bisa berbicara karena sana tempat yang paling pas untuk ada perwakilan FIFA, perwakilan dari PSSI, ya, harus datang. Kalau Pak Erik akan menuju, ya, dengan beberapa staf tentunya akan mendampingi, ya, pihak Bahrain juga akan datang dengan ketua PSSI-nya, dengan staf-staf dia untuk bisa berbicara. Karena mereka hanya mendengar soal Indonesia aja menjamin, ya. Tidak akan mungkin mereka ujuk-ujuk langsung mengikuti kemauan Bahrain pindah langsung dipindah, enggak. Karena pertandingan itu, sekali lagi saya bilang, pertandingan itu baru bisa dipindahkan ketika Jakarta tidak kondusif atau di daerah lain tidak kondusif. Nah itu, ya, chaos negara kita baru bisa di keadaan darurat first majors ini yang harus, tidak ada lagi yang lain. Kalau kita baik-baik saja sudah, mereka akan datang lah, kita akan bermain di Jakarta. Timnas Indonesia mendapat dukungan dari banyak media asing usai dituntut permintaan aneh Bahrain. BBC sampai heran dengan ketakutan skuad Mutiara Teluk. Media Malaysia seperti Makan Bola juga menyebut AFC pilih kasih lebih menguntungkan Bahrain. Sementara Sport Chosun asal Korea Selatan menyebut skuad Garuda berpotensi dirugikan. Kanal berita Vietnam juga tiba-tiba mendukung perlawanan keras PSSI pada AFC dan Bahrain. Keinginan Bahrain untuk memindahkan venue pertandingan kontra Indonesia mendapatkan perhatian berbagai media. Mereka menganggap hal tersebut sebagai ketakutan dari The Pearl Divers. Salah satunya datang dari media asal Singapura yaitu Star Times yang juga ikut menyoroti aksi Bahrain. Media ini menilai aksi The Pearl Divers sendiri karena ketakutan dengan supporter Indonesia.
Pasalnya, negeri Mutiara Teluk banyak sekali menerima ancaman dari supporter Indonesia. Bahkan salah satu staf ada yang mendapatkan ancaman pembunuhan. Timnas Bahrain meminta agar pertandingan kualifikasi Piala Dunia kontra Indonesia dilakukan di negara lain. Hal ini merupakan hasil dari Bahrain yang diduga mendapatkan ancaman dari penggemar Indonesia. Tulis Star Times. Selain itu, mereka juga menyoroti kemungkinan Bahrain yang bisa didiskualifikasi jika menolak bermain di Indonesia. Media Malaysia juga nggak mau ketinggalan menyoroti berita Bahrain yang ingin pindah venue. Makan Bola menyebut pasukan merah mulai ketakutan dengan Indonesia. Media negeri jiran sendiri menyebut kalau AFC pilih kasih terhadap timnas Indonesia. Mereka pun menyarankan agar skuad Garuda pindah ke Oceania. Timnas Indonesia harus meninggalkan AFC dan ikut ke dalam Oceania jika permintaan Bahrain disetujui. Padahal Al Ahmar dan skuad Garuda nggak berbeda jauh di klasemen. Tulis Makan Bola. Selain itu, Malai Mail juga menyoroti permintaan Bahrain kepada AFC. Mereka menyebut kalau Indonesia menjadi salah satu negara dengan kerusuhan massa terbesar di sepak bola. Indonesia memiliki sejarah kerusuhan massa dalam dunia sepak bola. Tim nasional Bahrain dinilai menolak untuk bermain ke markas skuad Garuda karena alasan keamanan tersebut. Tulis Malai Mail. Media Vietnam dukung perlawanan skuad Garuda. Permintaan Bahrain untuk memindahkan venue pertandingan langsung mendapatkan kritikan dari media Vietnam. Bongda menilai hal tersebut merupakan keinginan negeri Mutiara Teluk yang sangat curang. Bongda selaku media Vietnam sendiri secara tegas menilai permintaan ini menunjukkan mental lemah dari Bahrain. Mereka juga menyebut negeri Mutiara Teluk tidak memiliki keberanian. Timnas Bahrain takut untuk bermain melawan Indonesia di lapangan Indonesia. Tulis Bongda di website resminya. Selain itu, Bongda sendiri menyebutkan kalau permintaan Bahrain ini tidak akan diterima oleh FIFA. Pasalnya, pemindahan venue hanya akan dilakukan dalam keadaan genting. Karena FIFA harus bekerja sama dengan tim tuan rumah untuk mengubah lokasi kompetisi. Sulit bagi pihak Indonesia untuk memenuhi usulan Bahrain. Tambah Bongda. BBC heran dengan sifat pengecut Bahrain. Media besar seperti BBC juga nggak ketinggalan menyoroti permintaan timnas Bahrain. Media ini menyebut hal ini berasal dari kekecewaan supporter Indonesia. BBC juga menyebut bahwa kemarahan supporter timnas Indonesia ini merupakan hal yang sangat wajar. Pasalnya, Ahmed Alkaf memang memiliki rekam jejak yang kontroversial. Alhasil, para pesepak bola Bahrain akhirnya menerima berbagai serangan dari netizen Indonesia atas keputusan wasit. Hal inilah yang disebut BBC mendasari permintaan perpindahan venue. Namun, media asal Britania Raya tersebut menyebut kalau Bahrain sendiri memiliki mental pengecut. Tim nasional sepak bola Bahrain menolak untuk menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia di Indonesia. Mereka menggunakan alasan keselamatan tim sebagai alasan. Tulis BBC. Media Timur Tengah sebut Bahrain gentar ke Indonesia. Media asal Timur Tengah juga nggak ketinggalan menyoroti perilaku Bahrain ke AFC. Salah satunya datang dari media asal Uni Emirat Arab, yakni Gulf News. Menurut mereka, warganet Indonesia menjadi alasan utama dari Bahrain yang gentar ke Indonesia. Pasalnya, netizen tanah air membanjiri media sosial BFA dengan komentar negatif. Gulf News sendiri menyebut bahwa negeri Mutiara Teluk sedang ketar-ketir memikirkan untuk bermain ke Indonesia. The Pearl Divers disebut mengkhawatirkan keamanan para pemain. Namun, BFA sendiri mereka sebut hanya bisa berharap permintaannya dapat dikabulkan. Pasalnya, FIFA belum memberikan komentar tentang hal ini. FIFA hingga saat ini belum memberikan komentar publik mengenai permintaan Bahrain. Namun, jika permintaan BFA ditolak dan Bahrain menolak untuk bermain di Indonesia, maka skuad Garuda akan diberikan kemenangan otomatis 3-0. Tulis Gulf News. Media Korea Selatan prediksi timnas Indonesia dirugikan AFC. Sorotan besar juga diberikan oleh media Korea Selatan, yakni Sport Chosun. Kanal berita negeri ginseng ini bikin laporan khusus terkait permintaan aneh Bahrain. Konflik pertandingan Indonesia versus Bahrain, AFC turun tangan. Bunyi headline Sport Chosun. Media yang berkantor di Seoul ini menyebut timnas Indonesia bisa dirugikan oleh keputusan AFC. Pasalnya, Asosiasi Sepak Bola Asia ini dipimpin oleh orang Bahrain, yakni Syekh Ibrahim Al-Khalifa. Alhasil, Sport Chosun memprediksi keputusan AFC akan memberatkan timnas Indonesia. Secara khusus mengingat Presiden AFC Sheikh bin Ibrahim Al-Khalifa adalah orang Bahrain, timbul kecurigaan bahwa kecurangan wasit di leg pertama mengikuti niat Presiden. Tulis media asal negeri ginseng ini.
Karena presiden AFC berasal dari Bahrain, masih harus dilihat apakah keputusan tersebut akan bias dan menguntungkan Bahrain. Tutup laporan Sport Chosun. Sportstar heran mendengar permintaan Bahrain. Sorotan besar lainnya juga datang dari Sportstar. Salah satu kanal berita olahraga populer di India itu turut mengulas tanggapan AFC atas permintaan aneh dari Bahrain. AFC menanggapi masalah serius dan berkomitmen penuh untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua pemain, sekaligus mengutuk segala bentuk pelecehan dan ancaman daring. Tulis laporan Sportstar. Media berbahasa Inggris itu heran dengan permintaan berlebihan dari Bahrain. Sportstar semakin terkejut karena tuntutan skuad negeri Mutiara Teluk justru ditanggapi oleh AFC. Asosiasi Sepak Bola Asia ini nggak ingin meremehkan keselamatan para pemain Bahrain. Padahal PSSI selaku Federasi Indonesia sudah menjamin keamanan pertandingan. Para petinggi AFC menanggapi kekhawatiran Bahrain terlalu serius. Bahrain meminta laga kedua kontra Indonesia dimainkan di tempat netral karena dugaan ancaman pembunuhan. Tutup Sportstar. Media Jepang sebut Bahrain ketakutan main di Indonesia. Media Jepang juga memantau drama permintaan konyol dari Federasi Bahrain. Kanal berita Soccer King sudah pernah membahas kelakuan licik skuad Mutiara Teluk. Sebelumnya media negeri Sakura ini menyorot aksi mengulur-ngulur waktu dari para pemain Bahrain. Soccer King sekarang mengulas sikap pengecut skuad Mutiara Teluk. Alasannya karena Bahrain gentar dengan keselamatan para pemainnya. Namun media Soccer King menilai tuntutan ini cuma dari akal-akalan skuad Mutiara Teluk. Demi menjamin keselamatan tim, BFA telah mengumumkan bahwa FIFA dan AFC akan memilih negara selain Indonesia untuk pertandingan yang dijadwalkan pada 25 Maret 2025 mendatang. Muat Soccer King. Dengan sorotan besar dari banyak media asing, akankah AFC menolak permintaan konyol dari Bahrain? Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting, khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.